Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Sebara, kelas Manajemen 22B, NPM 224-11167. Di sini saya akan membahas mengenai memahami konsep dasar dan peranan MSDM dalam organisasi. Pada slide ini, kita akan mempelajari pengertian MSDM, tujuan, dan fungsi MSDM dalam organisasi, serta proses dan peran kepemimpinan dalam MSDM. Selain itu, kita akan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan MSDM dan manfaatnya bagi organisasi. Pengertian MSDM. MSDM atau sumber daya manusia adalah praktik dan kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Ini meliputi perekrutan, seleksi, pengembangan, penghargaan, dan pemeliharaan tenaga kerja. Tujuan MSDM dalam organisasi yang pertama adalah meningkatkan kinerja. MSDM membantu meningkatkan kinerja karyawan, tim, dan organisasi secara keseluruhan melalui pengembangan kompetensi, motivasi kerja, dan pengelolaan kinerja yang efektif. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. MSDM juga bertujuan meningkatkan kepuasan karyawan melalui pengakuan imbalan yang adil dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Dengan mengelola sumber daya manusia yang dengan baik, MSDM dapat membantu organisasi meningkatkan daya saingnya di pasar dan mencapai keunggulan kompetitif. Fungsi MSDM dalam organisasi yang pertama, perekrutan dan seleksi. MSDM bertanggung jawab untuk menarik, memilih, dan menyaring kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada pengembangan karyawan. MSDM membantu karyawan agar terus berkembang melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengelolaan kinerja. MSDM memastikan penilaian kinerja yang objektif, memberikan umpan balik, dan merencanakan pengembangan kinerja. Yang keempat, ada pemeliharaan tenaga kerja. MSDM bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan hubungan antara karyawan dan organisasi melalui manajemen kompensasi, kebijakan karyawan, dan program kesejahteraan. Lalu proses MSDM yang pertama adalah perencanaan SDM. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, membuat rencana kepegawaian, dan mengembangkan strategi SDM. Lalu ada perekrutan dan seleksi. Mengiklankan lowongan pekerjaan, memilih kandidat yang sesuai, dan melakukan proses seleksi yang komprehensif. Yang ketiga ada pengembangan karyawan. Memberikan pelatih, pembinaan, dan pengembangan karir kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Lalu ada peran kepemimpinan dalam MSDM. Yang pertama, mengatur visi dan strategi. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengatur visi dan strategi MSDM yang sejalan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada memberikan inspirasi dan motivasi. Kepemimpinan yang efektif dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, membantu mengatasi tantangan. Manajer dan pemimpin harus siap mengatasi tantangan dalam penerapan MSDM agar program menjadi sukses. Yang keempat, menjadi teladan. Kepemimpinan yang baik menjadi teladan bagi karyawan dalam mengamalkan nilai-nilai MSDM di tempat kerja. Lalu ada tantangan penerapan MSDM. Pertama, perubahan lingkungan bisnis. Tantangan lingkungan bisnis yang cepat dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi perkembangan dan berkelanjutan MSDM. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Masalah sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dapat menjadi tantangan dalam penerapan MSDM yang efektif. Lalu yang ketiga, perubahan budaya dan nilai. Perubahan budaya organisasi atau nilai-nilai yang berbeda dapat menghambat penerapan MSDM yang konsisten dan efektif. Lalu ada manfaat MSDM bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, lalu meningkatkan retensi karyawan, dan yang terakhir adalah meningkatkan inovasi dan kreativitas. Sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.